Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang e-commerce yang berjudul Jasa Ekspedisi Surplus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Aziz, NIM 2884. Anggota kelompok yaitu Arif Rahman Kudori 2834, Triwayuningrum 2932, Yawana 2923, dan Alif Alinda 2996. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Arif Rahman Kudori. Waktu dan di tempat kami persilakan. Rencana bisnis, serangkaian instruksi suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas ketertarikan suatu kegiatan. Dalam sebuah proses bisnis harus mempunyai yang pertama tujuan yang jelas, yang kedua adanya masukan, yang ketiga adanya keluaran, yang keempat menggunakan research, yang kelima mempunyai sejumlah kegiatan yang dalam beberapa tahapan, yang keenam dapat mempengaruhi lebih suatu dari satu unit dalam organisasi, dan itu terakhir dapat nilai atau value bagi pelanggan proses kegiatan bisnis. Value bagi pelanggan. Proses kegiatan bisnis yang baik sangat penting bagi perusahaan, karena dengan adanya proses bisnis yang baik, maka perusahaan diharapkan dapat memonitor aktivitas-aktivitas secara sistematik pada setiap proses yang ada. Pendahuluan. Perusahaan ekspedisi adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang, baik pengiriman melalui jalur darat, jalur air, dan atau jalur udara. Umumnya, perusahaan jasa ekspedisi menggunakan kendaraan transportasi berukuran besar, misalnya truk muatan, untuk melakukan pengiriman barang. Istilah lain yang berhubungan dengan barang adalah kargo, yang melayani yang antar provinsi negara dalam jumlah yang relatif banyak. Surplus. Surplus adalah platform yang membantu pengiriman barang atau kartu antar kota dengan sistem barang dari pemilik barang kepada mitra driver serta menambah penghasilan bagi mitra driver yang melakukan perjalanan tanpa membawa muatan. Tujuan platform surplus adalah untuk membantu mengirimkan barang atau kargo antar kota dengan biaya. Materi selanjutnya ada Mbak Yawana. Visi saya plus pertama yang diberikan, kedua membantu driver mendapatkan informasi mengenai muatan, yang ketiga membantu driver untuk menambah penghasilan. Rencana keuangan dalam strategi pemasaran SEO Plus, pemasangan tarif yang terjangkau sangatlah kita perlukan dalam bisnis SEO Plus ini guna untuk meringankan calon konsumen dalam melakukan pemesanan. Teman, harga
agar calon dalam melakukan pemesanan produk. Rute yang kami tawarkan ke konsumen yaitu rute Jepara Jakarta dan sebaliknya, Jepara Surabaya dan sebaliknya. Harga atau tarif per kilo Jepara ke Jakarta yaitu sebesar 100.000 atau sebaliknya sebesar 500.000, Jepara ke Kalimantan yaitu sebesar 600.000 dan Jepara Surabaya sebesar 80.000. Untuk materi berikutnya disampaikan rekan saya, Tri Wahyuni. Harga paket kiriman selain berpatokan pada harga per kilogram, juga berdasarkan volume. Bila barang yang akan dikirim besar, semakin besar barang maka volumenya semakin besar pula. Disinilah perlunya alat ukur berupa meteran untuk menentukan volume barang. Sumber pendapatan SEO Plus. Yang pertama ada dari jasa kirim. Jasa pengiriman yang digunakan oleh SEO Plus masih menggunakan jasa pihak kedua. Dan yang kedua ada biaya admin SEO Plus akan masuk ke platform yang dibayarkan oleh konsumen. Sistem pembayaran SEO Plus. Uang akan mengendap ke rekening SEO Plus dan akan ditransfer ke saldo driver setelah pesanan diterima oleh pembeli. Dan setelah itu nanti si driver bisa menarik dari rekening. Bisa dilanjut oleh Mas Aziz. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Pada proses yang ada di dalam e-commerce atau di dalam plafon itu sendiri ada sebagai berikut. Dan kami di sini membuat website yang bisa untuk membuat produk dan layanan untuk menampung produk yang para customer butuhkan. Pemesanan secara langsung dan tersedia tagihan. Jadi ketika pelanggan atau customer memesan, ada di situ adalah verifikasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun kartu kredit, pembayaran secara online dan penanganan transaksi. Untuk pembayaran biasanya digunakan bisa memakai nanti di situ ada via bank dan dompet lainnya. Selanjutnya itu proses e-commerce di dalam bisnis ekspedisi yaitu Sukus, pengendalian akses. Nah, ini sangat penting untuk mengendalikan akses dan keamanan buat customer maupun mitra driver. Website harus memberikan rasa aman kepada pelanggan atau pengguna, membuat profil dan personalisasi, yaitu membuat profil untuk perusahaan itu sendiri, manajemen pencarian. Software e-commerce harus meliputi komponen mesin pencarian, nah agar para mitra driver bisa mengetahui di mana titik lokasi untuk penjemputan dan lain sebagainya.
isi e-commerce sebagai bentuk katalog yang memuat informasi, yaitu informasi jenis bahan atau produk yang akan diangkut, atau lokasi, dan lain sebagainya. Untuk memonitoring konsumen agar mengetahui kondisi dan situasi yang ada. Pembayaran secara elektronik. Yang selanjutnya, sedangkan ini proses yang ada di e-commerce sebagai berikut: pembuatan website untuk produk dan layanan, pemesanan secara langsung, dan cara tagihan. Ini tadi sudah dijelaskan ini. Selanjutnya, kemudian ada strategi penggunaan. Nah, yang pertama, menjaga privasi pelanggan agar tidak ada kebocoran ataupun hal yang tidak diinginkan, yaitu dengan menjaga privasi pelanggan. Yang berikutnya, memberikan harga yang terendah tanpa merugikan memudahkan para pelanggan dan untuk transaksi platform surplus nantinya. Memberikan nomor yang bebas pulsa. Nah, supaya apa? Supaya agar para mitra driver atau pelanggan yang ingin menggunakan platform tersebut bebas untuk menelpon ataupun memberikan informasi. Selalu mengontrol infrastruktur. Memberikan jawaban secepatnya. Ini sudah dilakukan oleh platform agar para pelanggan bisa merasa puas. Memberikan jaminan asuransi agar tidak karena perjalanan yang cukup lumayan jauh dengan adanya gangguan ataupun kendala di jalan, maka platform surplus pun memberikan jaminan asuransi yang nantinya akan disepakati. Next. Selanjutnya, strategi operasional, yaitu ada konsumen yang terdiri dari lokasi yaitu lokasi di mana konsumen berada, server area, di mana server area yang terjangkau, titik penjemputan. Nah, titik penjemputan di mana nanti mitra driver akan menjemput barang yang akan dimuat. Jenis barang yaitu adalah jenis barang apa yang akan diangkut, seperti mebel, alat elektronik, dan lain sebagainya. Model barang yaitu ada model barang yang nantinya berupa karung ataupun lain sebagainya. Ukuran bisa menyesuaikan. Berat barang yaitu berapa berat barang yang akan dimuat. Promo, kami memberikan promo yaitu kirim 5 kali dapat cashback 5%. Tempat tujuan, lokasi pengiriman, di mana nantinya mitra driver akan mengirim paket sampai dengan lokasi. Data pengirim, yaitu alamat adalah nama pengirim, alamat adalah alamat yang diminta oleh pengirim. Nomor HP yaitu nomor HP yang pengirim. Mitra driver terdiri dari barang, jenis barang, model barang, ukuran, berat barang. Jenis barang apa yang akan dimuat. Model barang apa yang akan dimuat, yaitu model seperti karung ataupun lain sebagainya. Ukuran, berapa ukurannya, mau panjang, lebar, atau tinggi. Berat barang adalah barang yang akan dimuat. Sebelum dimuat akan ditimbang terlebih dahulu. 2. Data pengirim, nama, alamat, nomor HP. Pendapatan terdiri dari biaya administrasi yang dilakukan,
tempat tujuan, lokasi penerima, yaitu lokasi di mana paket akan sampai dengan tujuan. Data penerima. Data penerima adalah nama lengkap atau alamat dan lain sebagainya. Nama penerima, alamat penerima dan nomor HP penerima. Waktu pengiriman 0 sampai 200 km kita bisa menjangkaukan sekitar 12 jam. 200 sampai 300 meter membutuhkan waktu 24 jam. 300 sampai 500 meter membutuhkan waktu 32 jam. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu strategi SDM, e-commerce ekspedisi, kepuasan pelanggan. Jadinya SDM membutuhkan selanjutnya yaitu strategi SDM. Divisi atau Departemen SDM perlu melakukan rekrutmen untuk mengontrol dan mengawasi platform, sertifikasi dan pelatihan kepada karyawan, yaitu memberikan sertifikasi atau pelatihan kepada karyawan agar karyawan terampil dan andal dalam menghadapi masalah dan tantangan yang akan mendatang. Menetapkan target perusahaan dan mengukur kinerja perusahaan. Sebagai seorang SDM harus tahu bagaimana caranya menetapkan target untuk perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Pada Saudara Linda dipersilakan. Materi yang berikutnya, strategi pemasaran. Yang ketiga ada proses. Strategi pemasaran kami untuk bagian proses di Sioplus dirancang agar pelanggan kami mendapatkan pengalaman terbaik dalam layanan ekspedisi truk muatan di Jepara. Kami berfokus pada langkah-langkah konkret yang telah kami siapkan dengan cermat untuk memastikan pengiriman barang berjalan dengan lancar dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah strategi pemasaran proses usaha Sioplus. Yang pertama, menentukan rute terbaik. Kami menggunakan teknologi terkini dan menganalisis data yang akurat untuk menyusun rute pengiriman yang paling optimal. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalan, lalu lintas, dan estimasi waktu tempuh, kami dapat memberikan pengiriman barang yang cepat dan tepat kepada pelanggan kami. Yang kedua, ada manajemen armada yang efisien. Kami menggunakan sistem manajemen yang canggih kami dengan menggunakan baik dan memanfaatkan truk secara efisien, kami dapat menghadirkan layanan dengan yang handal dan tepat waktu kepada pelanggan kami. Yang ketiga ada pelacakan real time. Kami menyediakan fitur pelacakan pengiriman real time kepada pelanggan kami. Dengan menggunakan teknologi terkini, pelanggan dapat melacak posisi truk mereka secara langsung dan mendapatkan informasi terkini mengenai perkiraan waktu kedatangan. Hal ini membantu pelanggan merasa yakin dan terinformasi mengenai status pengiriman mereka. Aplikasi yang kami menjaga yang efektif kami sepanjang menyediakan nomor jangkau tim dukungan yang dan responsif. Selain itu, kami secara teratur memberikan pembaruan kepada pelanggan mengenai status pengiriman mereka. Hal ini bertujuan agar pelanggan merasa didukung dan terinformasi sepanjang proses pengiriman. Dan berikutnya, pelayanan berkualitas. Kami menekankan kualitas pelayanan dalam setiap aspek bisnis kami. Dari pengambilan barang,
pengiriman, hingga penyerahan tepat waktu. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang memuaskan dengan menjaga kualitas pelayanan yang konsisten. Kami berharap dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mendapatkan rekomendasi positif. Strategi pemasarannya. Dari strategi pemasaran kami, fokus utama kami dalam strategi pemasaran adalah memilih lokasi yang strategis menjangkau pelanggan secara efektif. Berikut adalah beberapa poin utama dari strategi pemasaran Place kami. Yang pertama ada lokasi fisik. Kami memiliki kantor pusat yang strategis di pusat kota Jepara. Kantor ini mudah diakses oleh pelanggan kami dan kami memiliki fasilitas area parkir yang luas untuk truk muatan. Kami juga menyediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pelanggan yang ingin melakukan pertemuan atau diskusi. Selain itu, kami juga memiliki beberapa gudang penyimpanan barang yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Jepara dan sekitarnya. Hal ini memungkinkan kami untuk menjangkau pelanggan di berbagai lokasi dengan lebih mudah dan cepat. Layanan ekspedisi truk muatan di Jepara dan sekitarnya. Kemauan Indonesia untuk menjaga kualitas kami yang terpercaya dan industri ini memiliki jaringan mitra luas, memungkinkan kami untuk sesuai kami dengan kebutuhan. Misal, kami menyediakan opsi pengiriman ekspres untuk kebutuhan pengiriman yang mendesak atau opsi pengiriman reguler untuk pengiriman barang dalam jumlah yang besar. Dan yang ketiga ada platform online. Sebagai perusahaan e-commerce, kami memahami betapa pentingnya penggunaan platform online dalam membangun bisnis kami. Oleh karena itu, kami mengembangkan platform online yang user-friendly dan mudah diakses oleh pelanggan. Pelanggan dapat mengakses informasi tentang layanan kami, mendapatkan perkiraan biaya pengiriman, dan memesan jasa ekspedisi truk muatan melalui platform online kami. Kami juga menyediakan layanan pelacakan online, sehingga pelanggan dapat dengan mudah melacak pengiriman mereka dari awal hingga akhir. Dalam hal ini, kami memastikan bahwa platform online kami selalu up-to-date dengan teknologi terbaru, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan layanan kami melalui perangkat apapun. Selanjutnya, Mbak. Strategi pemasaran. Yang terakhir ada Place. Sebagai bagian dari strategi kami, fokus utama kami dalam strategi pemasaran Place adalah memilih lokasi yang strategis untuk menjangkau pelanggan secara efektif. Berikut adalah beberapa poin utama dari strategi pemasaran Place kami. Yang terakhir ada proses strategi pemasaran kami. Bagian proses di SEO Plus dirancang agar pelanggan kami mendapatkan pengalaman dalam layanan ekspedisi truk muatan di Jepara. Kami berfokus pada langkah-langkah konkret yang telah kami siapkan dengan cermat untuk memastikan pengiriman barang berjalan dengan lancar dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah strategi pemasaran proses usaha SEO Plus.